Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, setelah menetapkan sopir bus sebagai tersangka, kasus kecelakaan maut di Ciater Subang, Jawa Barat, polisi menyebut masih ada kemungkinan tersangka baru dalam kecelakaan ini. Polisi menjelaskan jika penetapan sopir barulah awal karena masih memeriksa sejumlah saksi, diantaranya perusahaan PO Bus Putra Fajar, kernet bus yang dinilai mengetahui kerusakan bus. Saat ini sudah ada 13 orang yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus kecelakaan bus tadi tur, salah satunya mekanik yang diminta tolong memperbaiki rem di lokasi wisata Tangkuban Perahu hingga 2 pelajar yang selamat. Dalam penyelidikan awal, polisi memastikan kecelakaan yang menewaskan 11 siswa SMK di Ciater Subang terjadi akibat gagalnya fungsi pengereman. Sementara fakta pemeriksaan, polisi menemukan jika izin kir bus mati dan ditemukan kelalaian dalam perawatan bus. Fakta-fakta baru, sehingga dengan fakta-fakta tadi, kalau memang nanti ada tersangka lain, akan kita lakukan, ya, gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada tersangka lain selain dari para pengemudi, karena tadi faktanya kir ini mati. Kir ini sebagai bentuk jaminan keselamatan secara teknis kepada masyarakat pengguna kendaraan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kakor Lantas Brigjen Aan Suhanan menggelar rapat bersama pasca kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Menhub menegaskan penegakan hukum akan dilakukan melalui penyelidikan menyeluruh agar tidak hanya sopir yang bersalah dalam kecelakaan. Upaya membangun rasa jerah. Nanti Pak Kakor Lantas akan menyampaikan adalah dengan melakukan law enforcement dengan pasal-pasal dan penyelidikan yang benar agar bukan saja supir yang salah tetapi siapa lagi yang salah. Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kota Depok memulangkan 7 siswa SMK Lingga Kencana yang menjadi korban kecelakaan bus di Kabupaten Subang, Jawa Barat. 7 pasien yang dipulangkan terdiri dari 4 pasien ortopedi serta 3 pasien bedah umum. Saat ini masih ada 5 pasien yang menjalani perawatan. 2 diantaranya harus mendapatkan tindakan lanjutan. Alhamdulillah 7 pasien ortopedi pada tanggal 12 Mei hari Minggu kemarin telah dilaksanakan operasi. Dan kita sudah saksikan bersama bahwa sudah ada beberapa pasien yang kita pulangkan karena memang perkembangan dari keadaan klinisnya yang semakin baik dan memang sudah layak untuk dirawat secara jalan. Setelah kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Jakarta melarang karya wisata siswa keluar kota. Sementara terkait kasus hukum kecelakaan ini, polisi membuka kemungkinan adanya tersangka lain, termasuk memeriksa perusahaan bus. Sudah bersama kami Ibu Rosdiana, orang tua dari Mahesa Putra, salah satu siswa yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Lalu ada pula PLT Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Purwosusilo, dan Direktur LBH Transportasi, Hermawanto. Selamat petang Pak Purwosusilo dan Pak Hermawanto dan Ibu Rosdiana. Selamat petang Ibu. Ya, sebelumnya kepada Ibu Rosdiana kami turut berduka yang sedalamnya Ibu atas kepergian Mahesa akibat kecelakaan. Baik, saya akan ke Ibu Rosdiana terlebih dahulu. Bu Rosdi, saat ini sopir sudah dijadikan sebagai tersangka. Bagaimana Ibu Rosdiana melihat ini? Ya, mohon maaf Ibu, sepertinya masih di mute untuk audionya. Dengar ibunya, dengar ibunya. Baik, silakan Ibu. Ya, kalau menurut saya sih siapa lagi yang harus salahkan, mungkin ya terutama memang supirnya. Oke, Ibu mohon maaf untuk audionya boleh kembali didekatkan Ibu karena kurang jelas terdengar di studio. Silakan, bagaimana Ibu? Sopir sudah dijadikan tersangka, bagaimana Ibu melihat
status hukum saat ini? Ya kalau kata saya saat ini ya memang siapa lagi yang harus salahkan kalau bukan sopir gitu Pak. Hmm. Jadi kalau menurut Bu Rosdiana sendiri, kasus dari kecelakaan ini sudah cukup transparan belum terhadap keluarga korban? Gimana? Silakan Bu Rosdiana. Transparan sih. Baik, kami coba memperbaiki audio dengan Ibu Rosdiana. Sebelumnya saya akan ke PLT Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Pak Purwo. Pak Purwo, ini kan saat ini ada sejumlah daerah Jakarta, Jawa Barat juga melarang kegiatan siswa keluar kota. Apakah ini dinilai cukup efisien untuk menghindari peristiwa-peristiwa serupa? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Saya Purwo Susilo, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, ingin menyampaikan terkait dengan hal yang terjadi dengan saudara kita, sahabat kita yang kemarin ya, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 April 2024 telah mengeluarkan surat edaran nomor E0017/SE tahun 2024 tentang mekanisme kelulusan peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan seterusnya. Oke. Yang mana surat edaran itu ada tiga poin besar, yaitu penetapan kelulusan, kemudian pengumuman kelulusan, kemudian pasca pengumuman kelulusan. Nah, kenapa kami atur melalui surat edaran itu agar semua satuan pendidikan dipastikan bahwa penetapan kelulusannya sesuai dengan kriteria yang ada, yang berlaku. Kemudian bagaimana mengumumkan melalui apa dan seterusnya nanti bisa lebih efektif, bisa langsung dilihat oleh peserta didik dan orang tua tanpa harus berkerumun di Oke. sekolah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pasca, kami sudah di dalam surat edaran itu ada poin yang mana satuan pendidikan dapat mengadakan kegiatan penyerahan peserta didik kepada orang tua atau wali di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian setelah surat edaran itu kami luncurkan, kami juga mengadakan sosialisasi langsung kepada setiap kepala satuan pendidikan. Yang paling penting, Pak Purwo, maaf saya potong. Apakah ini artinya kegiatan yang berada di luar kota dilarang secara menyeluruh, bukan hanya soal kelulusan saja, karena kalau dilihat dari sekolah-sekolah kan tidak hanya saat kelulusan saja. Jadi gini Bu, terkait dengan kelulusan dulu ya Bu, terkait dengan kelulusan itu euforia yang terjadi biasanya merayakannya di satu tempat dengan berbiaya, kemudian berisiko. Maka kami dorong semua satuan pendidikan untuk melaksanakan penyerahan tamatan. Pada saat masuk diserahkan orang tua ke sekolah, pada saat lulus diserahkan dari sekolah ke orang tua. Bertempat di sekolah menggunakan fasilitas yang ada di sekolah masing-masing. Kami memitigasi sejak awal tahun pelajaran, berarti di Juli tahun 2023, terjadinya pelepasan atau karya wisata dan sebagainya setelah lulus itu karena ada dari awal, yaitu adanya iuran. Maka di tahun ajaran yang awal di bulan Juli kami sudah menyampaikan tidak ada yang namanya iuran kelas untuk kegiatan akhir tahun. Oke, kalau kegiatannya diadakan di mid semester atau di tengah semester itu masih diizinkan artinya? Pembelajaran di Jakarta terkait dengan mata pelajaran tertentu banyak fasilitas-fasilitas yang ada di Jakarta. Misalnya terkait pelajaran sejarah, bisa ke Monas, bisa ke Taman Mini dan sebagainya. Terkait dengan pelajaran-pelajaran seni, bisa ke museum dan sebagainya. Terkait dengan pelajaran biologi, kita punya Ragunan dan sebagainya. Jadi untuk di Jakarta sudah cukup menurut saya untuk proses pembelajarannya
memanfaatkan fasilitas yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Seperti itu, Bu. Baik. Saya akan kembali ke Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana, terkait dengan proses yang saat ini sedang berlangsung, dari para keluarga ini merasa sudah cukup transparan, sudah cukup jelaskah? Iya Mbak, gimana? Terkait dengan saat ini proses yang sedang dilakukan pihak-pihak terkait, dari pihak keluarga sendiri apa yang ingin diharapkan? Apa yang diharapkan? Diharapkan dengan kejadian seperti ini. Uh, ya saya apa namanya ya, bisa lebih berhati-hati lagi kalau emang misalkan mau diadakan tadi itu perpisahan di luar kota lagi gitu Pak, lebih berhati-hati dan lebih persiapannya lebih matang lagi gitu, dari bisnya, supirnya, ya semuanya lah Pak yang bersangkutan dengan perpisahan itu. Oke, Bu Rosdi, kalau saat ini kan memang pemeriksaan masih berlangsung, baru satu orang tersangka yakni sopir. Kalau dari pihak keluarga sendiri ada yang ingin disampaikan mungkin? Karena kan kita tahu bahwa uji kir atau kelayakan busnya dipertanyakan. Iya, memang sih Mbak, sempat dengar seperti itu. Cuman kata sempat dibenerin juga kata montirnya kan, itu katanya aman. Tapi kenapa terjadi seperti ini gitu? Baik, saya ke Pak Hermawanto, Direktur LBH Transportasi. Pak Herma, kalau dari kasus ini apa yang bisa Anda baca? Siapa tepatnya yang harus bertanggung jawab? Karena ini kan kalau bisa dilihat dari rangka kasusnya tidak hanya sopir. Ya, begini. Kalau kami dari isu transportasi melihatnya adalah yang pertama adalah bahwa setiap peristiwa pasti ada penyebab utamanya. Kita tahu bahwa di dalam transportasi itu kalau kecelakaan biasanya terjadi karena faktor manusianya, supirnya. Pertanyaannya adalah supirnya ini fit ataukah tidak untuk bekerja? Apakah dia juga disiapkan supir pengganti ataukah tidak? Karena di dalam undang-undang itu juga tegas. Ada kewajiban setiap 4 jam itu harus istirahat. Kalau perjalanan melebihi 4 jam, maka pemilik kendaraan atau perusahaan otobusnya itu harus menyediakan supir pengganti. Itu pertama. Yang kedua adalah kendaraannya. Kendaraan ini layak jalan ataukah tidak? Kalau informasi selama ini sudah beredar bahwa ini kan ternyata uji kirnya tidak memenuhi, terus terjadi ada berkali-kali penggantian rem atau perbaikan rem. Ini kan menunjukkan juga bahwa kendaraan ini tidak fit, kendaraan ini tidak layak untuk jalan gitu. Kalau ini yang terjadi, misalnya kendaraan ini tidak layak, maka berdasarkan undang-undang lalu lintas, tidak hanya supir yang harus bertanggung jawab, tapi pemilik kendaraan juga harus bertanggung jawab. Nah, sayangnya saya harus menyatakan peristiwa seperti ini yang berulang dan sampai hari ini tidak ada satupun pemilik kendaraan yang dijadikan tersangka. Ini problem kita. Jadi ketika kemarin itu sudah ada pemberitaan itu bahwa kemudian Kementerian Perhubungan itu menyatakan hanya evaluasi gitu, maka saya harus menyatakan sesungguhnya yang harus paling banyak bertanggung jawab Kementerian Perhubungan, karena pengawasan terhadap kendaraan ini tidak maksimal gitu. Pak Hermawanto, tapi pasal-pasalnya lengkap tidak ketika akan menyasar kepada pemilik bus atau PO bus? Ada tidak pasal-pasalnya? Ya, pasal 234 ayat 1. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Pasal 234 ayat 2 menyatakan begini. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat 1, huruf B dan huruf C, pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya. Jadi artinya dari sini pasal itu tidak hanya pengemudi, tapi juga pemilik juga bisa dikenakan sanksi pidana. Dan dia juga harus ikut bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata.
Oke. Jelas undang-undangnya. Oke, Pak Purwo, kalau lihat kasus ini, jadi apa yang paling tepat dari Dinas Pendidikan khususnya agar kegiatan sosialisasi anak-anak tetap terpenuhi, tapi di lain sisi keselamatan juga menjadi hal yang utama? Baik, makasih. Kalau kami di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah memitigasi dari awal. Sebetulnya substansinya bukan bagaimana orang itu pergi kemana, tapi bagaimana layanan pendidikan kita, khususnya di DKI Jakarta itu sudah memenuhi kebutuhan siswa. Sekarang di era digital, kita mau tur kemana bisa melalui digital. Gitu ya Bu, mulai digital. Yang paling pokok adalah membangun kesadaran semua, termasuk kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Mana sih yang urgent? Anak lulus SD bukan berarti selesai. Anak lulus SD setelah selesai lulus sekolah masih harus menempuh jenjang yang lebih tinggi. Anak SMP pun sama. Anak SMA ke perguruan tinggi. Anak SMK mencari pekerjaan. Jadi lebih fokus kepada bagaimana membangun kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak kita, bahwa kita harus menempatkan sesuatu yang lebih urgent. Mana yang lebih urgent, mana yang lebih utama. Itu, Bu. Pak Purwo, maaf, kalau kita bicara soal ilmu, ini kan tidak hanya soal ilmu dalam kata edukasi saja, tapi ada butuh juga sosial. Ketika itu berkaitan dengan digital, apakah cukup? Lalu ketika kita samakan melihat kasus ini, kalau tadi masukannya adalah sekitar Jakarta saja, tapi kan tetap dibutuhkan moda transportasi. Apa yang bisa didesak dari Dinas Pendidikan agar bisa bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan transportasi bisa aman, berjalan aman untuk anak-anak? Baik, makasih. Di Jakarta ada bus sekolah yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melayani kebutuhan anak-anak ketika mau pergi dalam proses belajar. Contoh, SD akan belajar tentang sejarah. Kemana? Ke Taman Mini. Kemudian terkait dengan misalnya belajar tentang bagaimana terkait dengan laut, bisa ke Ancol. Terkait dengan sejarah dan sebagainya, ke museum. Ya, jadi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Perhubungan di DKI Jakarta menjadi satu kesatuan. Kami sudah berkolaborasi. Pimpinan kami sudah menegaskan kolaborasi yang hangat, kolaborasi yang baik. Jadi ketika anak-anak itu ada kegiatan di luar sekolah, maka dipastikan Dinas Perhubungan akan memfasilitasi. Termasuk juga Dinas Kesehatan juga mensupport bagaimana terkait dengan nakesnya. Seperti itu. Kalau berkolaborasi ini artinya menggunakan bus sekolah, tadi masukannya ya, untuk memastikan ya? Iya Bu, betul. Bus sekolah melayani anak-anak kita yang berangkat dari rumah ke sekolahnya. Ada jalur-jalur tertentu, ada bus sekolah, ada angkut yang lain-lain ya Bu. Baik, Pak Hermawanto, bagaimana ini menjadi bagian dari solusikah agar memenuhi kebutuhan anak-anak dalam mencari ilmu di luar sekolah dan juga memastikan keamanan anak-anak jika berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan? Kalau menurut saya solusi yang ditawarkan oleh Dinas DKI Jakarta itu tidak nyambung, gitu ya. Tidak nyambung karena persoalannya bukan ada pada tentang di mana dia berwisata misalnya gitu, atau di mana dia berkunjung. Tapi persoalannya adalah tentang apakah transportasi kita aman ataukah tidak. Apakah ada jaminan keselamatan kalau kita jalan ataukah tidak. Nah, ada di situ persoalannya. Mau di Jakarta sekalipun kalau ternyata fasilitas transportasi tidak aman, ya tetap tidak aman buat anak-anak kita gitu. Jadi menurut saya solusi yang ditawarkan dengan adanya larangan keluar dari Jakarta bagi anak-anak di sekitar Jakarta adalah kebijakan yang tidak tepat. Dan itu tidak mendorong anak-anak kita untuk mengetahui. Karena luasnya Indonesia ini akan berdampak sangat buruk. Karena seharusnya justru anak-anak kita ini kita dorong. Biar anak-anak kita bisa pergi kemana saja. Karena Indonesia itu sangat luas, sangat kaya dengan budayanya. Kalau kemudian kita batasi, ini kebijakan yang tidak tepat dan justru membuat kita akan menjadi kecil bangsa ini. Jadi apa masukan dari Anda?
Apa solusinya sekiranya yang bisa memenuhi kebutuhan keduanya, mencari ilmu dan juga keselamatan bagi anak-anak, tanpa menutup jalur untuk berkarya wisata? Kalau saya, problem kita ini hari ini adalah problem pada keselamatan transportasi. Sekarang maka pertanyaannya adalah bagaimana Kementerian Perhubungan menjamin bahwa semua armada transportasi kita ini layak jalan. Ada pengawasan yang melekat, termasuk kepada teman-teman di kepolisian. Teman-teman kepolisian ini kenapa sih dari dulu sampai hari ini, sebelumnya ini kalau kita tahu juga, sebelumnya adalah kecelakaan kasus Rosalia, bus Rosalia, menimbulkan kematian juga. Apa yang terjadi ternyata? Informasi yang kami dapat, bahwa itu juga ada ketidaklayakan dalam perizinan. Ujiannya kendaraan ini tidak layak. Tapi apakah dia dijadikan tersangka? Tidak, perkara sudah ditutup informasinya. Jadi ini ada problem juga di teman kepolisian, tidak berani tegas terhadap pengusaha, tidak berani tegas terhadap operator-operator kendaraan gitu. Nah, Kementerian Perhubungan juga seperti itu. Nah, ini problem kita ada di sana, bukan persoalan kemana kita pergi, bukan persoalan di mana harus kita berwisata. Seharusnya kita mendorong, ayo anak-anak kita berkarya wisata ke seluruh Indonesia. Kita dorong mereka untuk bergerak. Tapi kita amankan lalu lintasnya, kita amankan transportasinya. Itu yang penting. Baik, saya ke Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana, ini kan banyak yang menilai seperti tadi yang disampaikan Pak Hermawanto juga, bahwa pihak pemilik bus sejatinya bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Karena salah satunya ujikir juga sudah kadaluarsa. Ibu Rosdiana setuju tidak kalau pemilik PO bus harus bertanggung jawab? Suaranya Ibu, mohon maaf. Bu Rosdiana. Iya, audionya tidak terdengar jelas di studio, Ibu. Iya, Ibu Rosdi, apakah Anda setuju ketika pemilik bus juga diminta untuk bertanggung jawab atas kasus kecelakaan di Subang? Baik, nampaknya audionya terkendala. Sekali lagi terima kasih atas perspektifnya sore hari ini kepada PLT Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Bapak Purwosusilo, dan juga Direktur LBH Transportasi, Bapak Hermawanto, dan Ibu Rosdiana sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ibu bisa